Perkenalkan, nama saya Karel Ardi Ricardo Pudinaung, umur 20 tahun. Kurang lebih selama 17 tahun saya ketemu sama orang tua itu hanya pas libur semester pertama dan libur Desember. Pernah di suatu kali itu cuaca lautan itu memang buruk sekali. Jadi saat ombak besar itu, ombak pukul kapal sampai papan-papannya terlepas, sampai pokoknya hancur-hancur. Kita pokoknya cuman renang terus minta tolong aja. Kalau dari ibu, wah ibu kayaknya lebih berat sih kak. Dari pagi jam 8 sampai jam 9. Itu waktu tidurnya doang itu. Nah, dari mulai jam 10, jam 11 sampai pagi ulang, itu dia udah nggak tidur. Terus jasmani juga saya merasa ya latihan yang belum pernah saya rasain di Maluku Utara. Kalau di Maluku Utara kan saya belajar otodidak, larinya nggak pakai teknik, nggak pakai apa. Sekarang setelah saya sampai sini ya saya baru sadar ternyata wah perbedaannya sangat jauh lah antara langit dan bumi. Iya, dari segi sikap saya, dari segi pokoknya aktivitas yang dulu buruk di sana yang mungkin bangunnya jam 9 pagi, di sini harus jam 4 pagi. Terus aktivitas sampai jam 10 itu sudah harus tidur. Dan main HP-nya juga cuman 1 jam sehari, dibatasin. Ya awalnya sih berat, cuman setelah saya pikir-pikir ya kak, ternyata itu bisa merubah semua aktivitas buruk di dalam diri saya. Dari yang awalnya kalau saya megang HP itu bisa berjam-jam, nah sekarang karena nggak ada HP saya bisa interaksi sama teman, terus saya bisa belajar lebih fokus. Iya. Jadi awal saya sebelum lebih mendekatkan diri kepada Tuhan ya, itu pas mulai SMA kelas 1. Saya ikut komunitas pemuda gereja. Terus di dalam 1 minggu itu ada ibadah 1 kali dalam seminggu di hari Kamis. Nah terus saya ikut sama teman, ikut bergereja, ibadah tiap malam, terus beribadah sampai saya sadar bahwa ya mungkin di hari-hari sebelumnya atau kehidupan saya sebelumnya, saya bangun aja udah kayak orang yang memang punya kehidupan ini kak. Jadi pas saya bangun, saya langsung menikmati hidup. Pas tidur juga pokoknya nggak ada rasa bersyukur sama sekali. Setelah saya ikut komunitas gereja itu ya, saya merasa kayak kenapa ya saya nggak bisa sempatkan waktu sedikit saja untuk bersyukur, untuk menikmati kehidupan ini. Karena sekarang baru saya sadar bahwa kehidupan saya ini yang saya sehat sampai saat ini itu semua karena Tuhan, bukan karena kuatnya saya, bukan karena makanan yang saya makan, bukan karena tidur saya yang cukup, tapi karena pemeliharaan Tuhan yang saya rasakan sih. Iya, pagi sore itu saya membiasakan diri buat baca kitab saya. Ya ada teman saya. Ya malahan mereka minta dijelasin lagi kak. Mereka minta dijelasin, kalau di agama gua kayak gini. Kalau di agama lu gimana? Nah terus saya jelasin, nah kalau di agama gua acaranya kayak gini. Kita saling tukar inilah. Saya sekamar ada 5 orang. Saya, Alfariji, Aep, Naufal sama Yuda. Gimana ya kak?
awalnya sih agak ini saya bisa berinteraksi nggak sama mereka, soalnya dari tata bahasa juga beda ya. Saya kan dari kampung, terus mereka kan udah biasa pakai bahasa gaul, jadi saya pertama itu merasa minder. Tapi setelah kita udah seminggu sekamar sama mereka, cerita-cerita ya ternyata asik dan masuk juga. Sangat lengkap ya. Jadi awal saya baru lihat fotonya itu kan dikirim sama konsultan, jadi saya baru lihat foto. Oh, ini cukup nggak untuk siswa segini, cukup nggak fasilitas kayak gini. Ternyata pas sampai sini, wah malahan lebih baik dari yang saya bayangkan. Soalnya saya mikirnya kita nyuci aja itu kayak di sana nyuci manual gitu, pakai tangan. Ternyata di sini udah disediain mesin cuci, udah disediain tempat buat gantung pakaian, udah disediain locker masing-masing, tempat tidurnya juga nyaman, semuanya pakai AC. Iya, teman-teman asik semua, nggak ada yang, ya mungkin belum ada ya Kak, belum ada yang bentrok satu dengan yang lain. Cuman saya yakin nggak akan ada, soalnya kita di sini udah kayak saudara ya. Tiap hari ketemu, pagi sore kita saling mengingatkan, kayak gitu sih Kak. Iya, jadi kalau ada satu yang misalnya kurangnya di akademik, di mata pelajaran ini, nah kita itu saling membantu. Terus, kamu kurangnya di mana? Sini saya jelasin. Ya, ada yang di jasmani, kamu tadi larinya kurang, nanti pagi ikut saya gitu. Iya, yang sudah saya jelaskan tadi, orang tua saya kan nelayan ya Kak. Nelayan. Terus ibu saya juga ibu rumah tangga. Jadi itu mereka nggak ada, gimana ya Kak, nggak ada sama sekali, nggak ada titel gitu, nggak ada jabatan gitu buat melindungi diri mungkin, karena mereka juga kan pengusaha ikan teri. Jadi seringkali mereka kena tipu sama pembeli ikan teri. Jadi itu udah keseringan kena tipu. Dan saya bertekad buat jadi tameng buat kedua orang tua saya. Itu alasan pertama saya ingin jadi Taruna Akpol. Alasan kedua yaitu desa saya ingin merubah paradigma anak-anak di desa saya, biar mereka itu jangan berpikir kayak sekolah nggak penting, sekolah itu buang-buang waktu, sekolah itu nggak bermanfaat, kamu lulus sekolah juga kamu akan jadi pengangguran. Saya nggak mau ada pemikiran kayak gitu di desa saya. Saya ingin anak-anak di desa saya itu jadi orang-orang yang memang dikenal di kecamatan itu. Iya, saya bukan mau dihormati atau apa, tapi saya ingin jadi contoh buat dilihat kalau dia aja bisa kok saya nggak bisa gitu. Iya, saya ingin desa saya itu dikenal, pokoknya dikenal. Karena desa saya itu sangat, gimana ya, kalau dari jalan utama harus ke desa saya itu 2 kilo masuknya. Kalau dari Ternate ke desa saya itu harus sama kapal dulu 2 jam ke daratan Sofifi. Terus dari daratan Sofifi kita berangkat ke desa saya itu kisaran 4 jam. Itu sangat jauh sekali. Terus nggak ada akses, sini sana nggak ada akses sama sekali. Jadi TV susah, nggak ada di sana, nggak ada orang yang make TV sih sebenarnya. Cuman ada 2 orang, ya. Satu desa cuman ada 2 orang. Jadi kalau kita itu udah kayak Jakarta dulu lah kita tuh di sana. Jadi kalau nonton itu harus berkerumun di satu rumah, sama-sama nonton kayak gitu. Waduh, sangat suasana sih Kak, suasana kebersamaan
kampung itu memang beda. Soalnya di tahun 2021 itu Kak, saya ikut tes di tahun 2021. Terus saudaranya oma saya, dia nyuruh saya buat gak usah akpol, Bintara aja. Itu harapan terakhir sebelum di tahun depannya dia meninggal. Di tahun 2022 dia meninggal. Itu pesannya dia. Terus saya merasa kayak, kenapa saya gak bisa wujudin permintaannya dia kayak gitu. Terus ini juga sekarang oma yang udah minta ke saya, kalau tahun depan itu kan umur kamu udah terakhir, udah mentok lah istilahnya. Jadi kalau bisa kamu ambil Bintara aja, biar kuotanya banyak, kamu ada kesempatan. Kalau di Taruna Akpol kamu itu udah bagus, pokoknya udah bagus, tapi kuota yang diambil itu sangat sedikit. Makanya kamu jangan, gak apa-apa lah, pokoknya Bintara aja, nanti kamu lanjut sekolah. Terus saya ngerasa, ya gimana ya Kak, belum tahun depan saya ikut tes, terus oma saya udah tua. Saya nggak mau pikiran yang buruk-buruk, tapi kalau bisa sih saya ingin sama-sama oma saya di kampung, ingin ya bercerita banyak dengan oma saya. Buat ayah sama mama di kampung, buat ayah ya, terima kasih sudah bekerja sangat keras, sangat luar biasa keras buat membiayai saya dari saya masih kecil, dari saya baru lahir. Perjuangan ayah itu memang sangat luar biasa, sampai waktu kita ngobrol itu udah bisa dibilang gak ada sama sekali. Pokoknya apapun yang saya mau, asalkan itu hal yang positif, ayah selalu dukung, ayah selalu berikan saya semangat untuk kejar apa yang saya mau. Terima kasih buat perjuangan dan pengorbanan ayah. Dan saya harap di kampung ayah selalu sehat, selalu diberikan kekuatan sama Tuhan, agar segala aktivitas, segala pekerjaan yang ayah lakukan dapat dilakukan dengan baik, dengan tuntunan Tuhan. Buat ibu, jangan sampai sakit lah Bu. Gimana ya, saya kalau sama ibu nggak bisa terlalu nggak ada kata-kata yang bisa terlalu banyak saya ucapkan. Soalnya dari kecil itu memang udah gimana ya, kalau bapak saya itu memang nggak pernah pukul, tapi kalau ibu itu sedikit-sedikit dipukul, terus abis dipukul ya dimanjain lagi, kamu mau beli apa, kamu mau beli ini terus. Iya, saya sering tukar cerita juga sama ibu, pokoknya lebih terbuka dalam hal-hal sekolah, dalam hal-hal apapun itu sama ibu. Jadi terima kasih untuk perjuangan ibu, untuk setetes air susu ibu yang bahkan ketika saya sudah pakai baju dinas Akpol pun saya nggak akan bisa balas segala perjuangan ibu, dari mulai kita membangun kehidupan dari bawah hingga sekarang udah mendingan ya. Ibu selalu support saya, biarpun
sudah 3 kali saya gagal dalam tahapan tes, tapi ibu nggak nunjukin rasa sedih ibu di depan saya. Ibu selalu berikan saya semangat, berikan saya motivasi untuk terus bangkit, untuk terus kejar cita-cita saya. Sampai ibu juga nggak mikirin waktu ibu tidur, waktu ibu makan, ya ibu pikirin cuman ya saya jadi orang yang bisa membanggakan keluarga, yang bisa membawa nama ayah dan ibu itu keangkat. Terima kasih. Buat ayah sama mama ya, saya mohon doanya buat saya itu biar dikuatkan, biar saya bisa berkomitmen di Akademi Taruna ini, belajar dengan serius, belajar dengan fokus. Semoga doa dari ayah dan mama bisa membawa saya dengan hasil yang baik.